kita tahu kan kemarin ini ada penembakan dan lain-lain, isunya tuh macam-macam, Kang. Kang, ini kalau seandainya untuk isu-isu yang krusial kayak gini, setiap orang seolah-olah bisa melakukan liputan jurnalistik yang nggak jelas gini, apa dampaknya buat publik, Kang? Oh, besar sekali, Mas. Hmm. Karena gini, ini yang tidak menimbulkan chaos, ya kan? Yang tidak menimbulkan kerusuhan sosial atau kerusuhan rasial misalnya, atau kerusuhan horizontal yang ini kan tidak menimbulkan kerusuhan-kerusuhan tersebut. Tapi bayangkan kalau seandainya saksi mata yang ditampilkan tapi itu sifatnya berbohong, fiktif, ya kan? Lalu kemudian dilaporkanlah reportase yang seolah-olah itu sebuah reportase, lalu dampak dari reportase tersebut katakanlah menyebabkan bentrokan horizontal tidak dapat dielakkan. Nah ini kan hanya karena reportase yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik, merugikan dampak sosialnya yang sangat besar. Ya kalau bisa dilokalisir. Bagaimana kalau kemudian merembet kemana-mana? Ya. Statement dari narasumber yang krusial itu bertentangan dengan statement dari lembaga-lembaga yang memang resmi ya, itu juga jadi problem tuh Kang ya. Ya kalau media masa arus utama saja yang terverifikasi, lalu kemudian diakui itu juga bisa melakukan framing, apalagi media yang kita sebut media abal-abal, Mas. Jadi hati-hati juga dengan framing yang mereka sampaikan gitu. Tapi di satu sisi bagi saya sih pelaku media dalam artian juga penikmat hasil-hasil reportase ini sebenarnya semacam batu ujian juga bagi saya lah pribadi. Apakah saya harus percaya seutuhnya sebuah laporan seperti itu ya? Kalau masih menyisakan tanya, saya akan cross check ke berita yang lain gitu ya. Even itu misalnya dari media arus utama, saya cek lagi di media arus utama yang lainnya. Apakah seperti itu? Karena framing itu bisa dibuat sesuai dengan ya ada nilai-nilai politik di sana, mungkin latar belakang pemilik korannya, lalu kemudian afiliasi politiknya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti ini juga sesungguhnya melatih orang untuk cerdas, Mas. Cuman persoalannya tidak banyak orang yang mau mengunyah informasi itu secara benar, maunya nelen aja begitu, sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu sumbernya tidak jelas, framingnya juga ketahuan gitu. Ya, yang terjadi adalah orang cenderung mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran. Iya, iya. Nah, Kang, kalau kita mengikuti kasus ini ya soal yang matinya 6 orang pengawal Rizik lah katakanlah kemarin itu, ini kan sebetulnya polisi juga sudah melakukan rekonstruksi kasus, bahkan Komnas HAM itu juga sudah melakukan penelaahan kasus dan mungkin kita sebentar lagi hasilnya bakal dikomunikasikan ke publik. Apakah misalnya dalam konteks ini kan kita susah mencari atau memverifikasi informasi. Kira-kira informasi dari Komnas HAM atau dari pihak yang berwenang ini bisa kita jadikan rujukan nggak, Kang, dalam agar kita tenang melihat problem ini? Komnas HAM itu kan digaji oleh negara, itu bagian dari negara juga. Ya, kita harus mempercayakan hasilnya terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara. Mereka awak-awaknya juga para komisionernya itu digaji oleh negara. Dengan bergeraknya saja kita harus memberi apresiasi ya kan terhadap kerja dan kinerja Komnas HAM ini. Hasilnya, apapun hasilnya, kalau Anda sekarang ini percaya kepada Komnas HAM, ya harus percaya juga nanti hasilnya. Pahit ataupun manis. Pahit dari sisi tentu saja dari sisi yang berbeda. Manis dari sisi yang dari mana orang memandang. Dari sisi yang berbeda pula gitu. Pahit manis ini relatif ya, tergantung sisi pandang mana orang melihatnya. Tetapi satu hal bahwa rekomendasi atau hasil dari penyelidikan Komnas HAM itulah yang kita pakai sebagai rujukan. Ya, Polri misalnya harus legowo dong hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Apapun hasilnya. Lalu FPI misalnya, ya Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan Pak Munarman, ya kan juga harus legowo dengan hasil Komnas HAM, penyelidikan Komnas HAM nanti. Kalau kita sama-sama mempercayakan itu,
Komnas HAM sebagai alat dari negara, kelengkapan dari negara. Iya. Nah, artinya bahwa kita sebagai masyarakat ini kan dengan simpang siur berita dan lain-lain, ini kita minimal meletakkan kepercayaan atau informasi kita pada saat ini dengan institusi yang memang sudah terbukti efektif, yang sudah terbukti kinerjanya seperti Komnas HAM, ketimbang kita misalnya mempercayai berita-berita yang nggak jelas, yang sumbernya nggak jelas itu ya Kang ya? Ya tentu saja, karena bagaimanapun juga yang ditunggu-tunggu kan hasil penyelidikan dari Komnas HAM, ya kan? Bahwa nanti hasilnya seperti apa, seperti saya katakan, ya kita harus terima. Polri harus legawa, FPI pun harus legawa, apapun hasilnya. Dan itu memang kalau kita percaya bernegara, ya berpemerintahan, bernegara, ya kita harus percaya kepada institusi-institusi tersebut di luar bahwa saya benci dengan pemerintah misalnya kan gitu. It's okay gitu ya. Tapi bahwa ini adalah alat negara. Pemerintah bisa berganti, Mas, ya kan? Tetapi negara ini tetap aja, gitu ya, tetap aja ada seperti itu. Jadi ketika kita masyarakat sudah berkhidmat kepada ini Indonesia, ini ada negara dan kita percayakan kepada aparatur negara, ya kita percayakan itu. Yang jadi problem Kang sekarang misalnya kalau Komnas HAM sudah keluarkan hasil, kemudian rekonstruksi kasus dan dari pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan hasil dan hasilnya kemudian tidak disepakati, akhirnya mereka ada pihak-pihak yang membangun framing sendiri yang jauh dari realita yang disampaikan oleh lembaga resmi. Dalam konteks media, ini gimana caranya kita mensikapi hal seperti ini, Kang? Di dalam konteks media kita harus juga menampung kekecewaan, Mas, ya kan? Kekecewaan masyarakat misalnya. Katakanlah nih dari sisi bagaimana media bekerja. Ketika Komnas HAM taruhlah mengumumkan hasilnya, ya hasil penyelidikannya, apapun hasilnya saya nggak tahu. Tapi kemudian ada satu pihak yang kecewa. Boleh yang kecewa itu Polri, boleh FPI. Wajib ya bagi media untuk menangkap atau untuk mencatat, untuk melaporkan juga sisi-sisi keberatan dari mereka yang merasa dirugikan oleh hasil penyelidikan Komnas HAM. Itu sih menurut saya wajar-wajar saja, terserah aja. Kalau output kekecewaan itu mereka merekonstruksi persoalan sendiri yang tadi tanpa saksi, tanpa apa, malah mengembangkan cerita sendiri yang susah diverifikasi, itu gimana Kang bagi media? Apakah fakta itu juga harus ditampilkan ke media, informasi itu gitu? Media yang cerdas tentunya yang bisa berpikir itu harus bisa menakar gitu ya. Dan jelas-jelas ada hasil rekomendasi dari Komnas HAM ya, Komnas HAM. Lalu kemudian ada cerita lain di luar Komnas HAM. Apa ia harus dimunculkan? Padahal kita sepakat bahwa inilah lembaga yang berwenang untuk mengungkapkan penyelidikan. Nah, di sini dituntut juga Mas kecerdasan dari media dan pemiliknya tentu saja. Kalau kemudian medianya juga ikut memanasi tadi anggapan-anggapan atau menegasikan hasil Komnas HAM gitu kan, bahwa inilah yang benar. Nah, itu saya mempertanyakan medianya juga. Dia mau percaya kepada siapa gitu. Karena ini kita juga diikat oleh etika, ya kan? Etika jurnalistik dan etika bernegara terutama. Ada banyak hal Mas yang sebenarnya tidak usah khawatir ketika Komnas HAM nanti menjelaskan atau mengumumkan hasil investigasinya atau hasil penyelidikannya. Kang Pepi, ini ada beberapa misalnya tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin tadinya malah tepuk tangan buat Komnas HAM, tiba-tiba sekarang mendelegitimasi, kalaupun hasilnya belum keluar, sudah Komnas HAM nggak independen dan lain-lain. Pada tokoh-tokoh seperti ini, itu masih layak dijadikan narasumber untuk kasus ini atau media harus memilih mereka bukan narasumber yang layak karena sudah punya pretensi atau gimana kan? Saya kira kalau seandainya kriteria dari sumber yang layak, misalkan itu ada di dalam jurnalistik itu kadang ada yang prominensi gitu kan. Ini orang terkenal karena memang dia dikenal oleh publik, dia karena dikenal karena kepakarannya gitu ya, atau dikenal karena memang dia in charge di dalam hal tersebut ya, katakanlah polisi walaupun
walaupun memang dia penyidik, pangkat yang quote-unquote rendah, tapi kalau dia sebenarnya memang in charge di situ, tidak ada salahnya untuk ditanya, untuk speak up, bicara seperti itu. Tapi memilih narasumber, ya kita tahu lah, narasumber juga kan sudah terbelah, gitu ya. Framing itu dimainkan oleh media. Ya kita tetap saja patokannya itu adalah pada nanti ya hasil dari Komnas HAM itu sendiri. Bahwa mungkin ada kekecewaan itu tampilkan aja, nggak masalah. Cuman pada saat wah jangan percaya misalnya ya, jangan percaya hasil dari Komnas. Nah itu nanti dulu. Harus ada alasannya. Harus ada alasannya. Kenapa tidak percaya Komnas HAM? Wong dia dibayar oleh negara, digaji oleh negara. Lalu ada sesuatu satu orang atau sekelompok orang yang menegasikan hasil itu. Ini juga pers harus menanyakan itu, bukan hanya sebagai perekam, alat perekam, penyampai, lalu kemudian menyampaikannya kepada publik tanpa dikasih konteks. Nah ini yang paling berbahaya menurut saya, karena ini pers juga akan terbawa-bawa akhirnya. Hanya akan menjadi corong orang-orang yang menyampaikan ketidakpuasan tersebut. Artinya dalam konteks ini pers juga mestinya bertanggung jawab untuk memverifikasi setiap statement orang agar statement itu nggak sembarangan juga terlempar ke publik ya Kang ya? Jelas. Jadi gini Mas Eko, ketika kita menilai sebuah media, lihat dulu siapa sumber yang dia wawancari atau mereka wawancarai. Itu baru kemudian kita bisa menyatakan bahwa media itu credible.